Kami masih tak percaya dengan apa yang saat ini berada di depan mata kami. Ajeng mati tergantung di antara 9 gadis lain dengan tali yang melilit leher mereka. Bingung dengan semua yang tiba-tiba terjadi, meratapi nasib yang telah terjadi pada kami dengan tangisan kehilangan, karena Ajeng benar-benar telah meninggal. Jika Ajeng meninggal, lalu di mana Melisa sekarang? Bukankah semalam mereka lari bersama? Terus sekarang gimana? Apa dikubur sekarang aja? Kata Juminten pada kami. Ia nampak tak tega melihat Ajeng yang mati tergantung. Aku menghentikan langkah Juminten dan Dista yang akan bergegas menurunkan mayat Ajeng. Hawa jahat yang tiba-tiba kurasakan terpaksa menghentikan mereka. Ada semacam bisikan dalam hati. Jika kami lebih mendekat lagi ke arah pohon di mana Ajeng tergantung saat ini, akan datang hal yang tidak kami inginkan terjadi. Juminten menepis cepat tanganku yang menahannya. Aku menggelengkan kepala padanya saat Juminten menoleh kepadaku dengan tatapan penuh tanda tanya. Pada akhirnya, aku tak bisa menghentikan Juminten yang terus melangkahkan kakinya menuju pohon besar di depan kami. Dista merasakan kecemasanku yang menghentikan niatnya berteriak keras, menghentikan Juminten yang semakin mendekat ke arah pohon. "Jum, balik!" teriak Dista keras agar Juminten mengurungkan niatnya. Belum sempat Juminten sampai ke pohon, dia mengerang sambil berguling-guling di tanah memegangi wajahnya. Aku dan Dista berlari cepat menghampiri Juminten yang terlihat kesakitan sambil memegangi wajahnya. Ku tarik kerah jaketnya sambil berjalan mundur dibantu Dista yang juga terlihat panik dengan yang Juminten alami saat ini. Dista memapah Juminten yang terus mengusap wajahnya. Ia mencoba menenangkan Juminten dari kepanikannya. Kami kembali menuju depan bangunan yang rusak tempat Eva sedang menunggu tadi. Mataku mulai mencari keberadaan Eva. Seluruh penjuru bangunan sudah kudatangi guna mencari keberadaannya. Namun tak pernah kutemui sosok Eva. Jantungku terasa berhenti mengingat Eva yang tadinya bersamaku, tubuh dingin dan muka pucatnya. Angin menerpa pelan tubuhku, ku pejamkan mata untuk sesaat. Pikiran dan keinginanku hanyalah pulang bersama teman-temanku dengan selamat, dengan selesainya masalah hantu Mbak Santi yang membuat resah warga setiap malam. Namun yang terjadi sekarang, ini di luar perkiraan kami. Kami datang dengan canda dan tawa, dan sekarang satu persatu temanku meninggal dengan mengenaskan. Ditambah lagi keberadaan Melisa yang sampai sekarang entah di mana. Masih jelas terasa saat Eva memelukku tadi. Memori ingatanku kembali mengingat ucapan Eva waktu memelukku. "Mbak," panggilku pada Dista yang mengolesi wajah Juminten dengan lotion dingin, berharap bisa meredakan rasa panas di wajahnya. "Iya, Sep?" tanya Dista menoleh kepadaku. Tangannya sibuk mengolesi lotion di wajah Juminten. "Kita harus cari kuburan, terus mengambil kotak yang dikubur di dalamnya," kataku lirih kepadanya. "Kuburan?" tanya Dista, masih tak mengerti maksudku. "Iya, sebab dalam kotak itu ada barang yang dibuat untuk menumbalkan kita," lanjutku menerangkan. Dista nampak berpikir sejenak, kemudian ia berdiri lalu mengambil punggungnya, kemudian melucuti semua pakaian yang dikenakannya. Setelah selesai berganti pakaian, membantu Juminten berdiri sambil berkata, "Jum, posisi kita sekarang ini dijadikan tumbal. Mati di sini atau melawan terus pulang bersama," ucap Dista pada Juminten yang duduk di depannya. "Yuk ngelawan lah." Juminten mantap. Rasa panas di wajahnya nampak mereda. "Sep, aku udah siap. Aku percaya kita bisa pulang sama," ucap Dista lirih sambil mengepalkan tangannya. Kami mulai berjalan menyusuri hutan, berharap secepatnya menemukan kuburan di tengah hutan ini. Ku makan roti yang kami beli di minimarket waktu perjalanan kemari untuk sekedar mengganjal perut. Lelah kaki melangkah, kami hanya berjalan tak tentu arah, tanpa tanda yang jelas di mana letak kuburan yang dimaksud Eva tadi, sedangkan hari semakin sore. Kami berhenti karena kaki sudah tak sanggup lagi melangkah. Dalam keputusasaan karena tak kunjung mendapatkan petunjuk untuk menemukan kuburan di tengah hutan ini, karena tak mungkin bagi kami untuk menjelajahi seluruh hutan dalam waktu singkat. Sunyi, waktu seakan kembali berhenti, telingaku berdenging nyaring. Aku sampai menutup kedua telingaku untuk meredakan bunyi dengungan di telinga. Dari balik pohon di depan sana, Mbak Santi tiba-tiba muncul sambil melambaikan tangannya ke arahku. Kali ini ia tidak menampakkan wujud mengerikannya. Gaun putih bersih yang dikenakannya saat ini
bergoyang pelan karena terpaan angin. Ia terlihat menunjuk ke atas sebuah perbukitan kecil di seberang kami saat ini. "Di sana, Sep. Cepat." Nada suara Mbak Santi amat pelan, namun sangat jelas terdengar di telingaku. Suasana kembali normal seperti semula. Namun anehnya, hanya aku yang merasakan kehadiran Mbak Santi beberapa detik yang lalu. "Mbak Dis, Jum, di sana tempatnya," kataku sambil menunjuk ke atas bukit. Dista dan Juminten memandangku heran sambil menautkan kedua alis mereka. "Apanya?" tanya Dista mencoba memperjelas. "Kuburannya," kataku setengah berteriak, mencoba meyakinkan mereka berdua. "Nunggu apa lagi? Ayo berangkat," saut Juminten yang mulai bergegas melangkahkan kaki lebih dulu. "Yakin di sana tempatnya?" tanya Dista yang masih ragu. "Aku selalu percaya pada Sepia," jawab Juminten pelan. Setelah melewati sungai kecil di tengah hutan, jalan setapak yang berada di tengah dua gapura model kuno dengan tangga kecil terbuat dari semen yang tersusun rapi sampai ke atas bukit, membuat rasa penasaran kami semakin yakin tentang adanya sesuatu di atas sana. Juminten beberapa kali membasuh peluh di keningnya saat menaiki tangga, sedangkan Dista sudah berjalan jauh di depan kami, tak memperdulikan rasa lelahnya. Waktu terasa semakin cepat ketika mencapai puncak bukit. Hawa aneh mulai menjalari tubuh kami. Sebentar lagi petang akan datang. Lapangan kecil dengan tembok setinggi 1 meter melingkari seluruh area, dengan pohon bambu yang tumbuh lebat di luar tembok. Darahku berdesir ketika angin menerpa tubuhku, merasakan betapa mengerikannya tempat ini. Di tengah lapangan kecil ada 2 pohon Kamboja serta gundukan tanah dengan 2 patok kayu sebagai tanda kalau itu adalah kuburan. Tanpa melewati pintu dengan meloncati pagar pembatas, Dista dan Juminten sudah berada di dalam kuburan, mengabaikan pintu masuk tempat tersebut. Kudorong pintu pelan, dan tepat dugaanku kalau pintu ini sengaja ditutup tanpa dikunci karena tidak ada pengait kuncinya. "Loh, gak dikunci tah?" tanya Juminten ke arahku yang baru saja masuk lewat pintu menyusul mereka. "Enggak," jawabku singkat. "Ah, sia-sia dong meloncat," saut Dista sambil menepuk bahu Juminten. Juminten dibantu Dista menggali kuburan dengan tangan. Ku cari sesuatu untuk mempermudah dalam menggali. Pertama kali sampai, mata kami hanya tertuju pada 2 patok kayu yang kami yakini adalah kuburan, tanpa menyadari jika di tempat ini baru saja dilakukan ritual pemujaan. Banyak sekali bunga 7 rupa yang masih nampak segar berceceran di bawah pohon Kamboja. Masih tercium wangi segar dari macam-macam bunga tersebut. Dengan batang bambu yang kutemukan, kami bertiga terus menggali. Sedangkan petang telah datang. Dista menyalakan 2 senter yang kami bawa untuk menerangi pekerjaan kami. Semakin cepat kami menggali karena hawa dingin serta suara binatang malam bersaut-sautan di antara pepohonan. Sesekali suara burung hantu terdengar, membuatku berhenti sejenak untuk menggali karena tengkukku terasa seperti ditiup. Jelas terasa sekali aura keseraman tempat saat malam. Berkali-kali hal aneh terjadi, seperti suara yang mirip milik Ajeng yang memanggil nama kami bertiga untuk minta pertolongan. Suara itu terdengar jauh namun amat jelas. Meski sebenarnya kami sadar dengan suara itu nyawa kami lebih penting saat ini. Kami harus menemukan kotak hitam yang dimaksud Eva sebelum tengah malam. Sekian lama kami menggali, akhirnya kami menemukan kotak yang dimaksud. Kuangkat kotak hitam dari kayu berukuran sedang tersebut. Kami bertiga membuka bersama di samping lubang kuburan. Aku terkejut saat mendapati isi kotak kayu yang dibungkus kain putih di depan kami saat ini. Boneka pocong lengkap dengan tali pengikatnya, berukuran kecil berjumlah 6, berjajar rapi dalam kotak. Bekas darah yang telah mengering sengaja disiramkan pada boneka pocong dalam kotak ini. Senter diarahkan ke kotak. Kubuka satu persatu boneka pocong tersebut. Dista tersentak kaget saat tahu di dalam boneka adalah tanah liat yang telah menghitam beserta bunga kantil yang dililit kertas bertuliskan nama kami di masing-masing boneka. Dista kembali tersentak kaget sampai ia terjungkal tercebur ke dalam lubang kembali karena melihat sosok Mbak Santi yang tiba-tiba muncul di belakangku. Juminten bersimpuh di tanah dengan badan lemas saat kehadiran Mbak Santi. Sunyi. Kami diam membisu dengan badan yang kaku tak bisa bergerak.
wajah kesedihan serta sorot mata sayu memandang ke arah kami saat ini. "Tolong," ucap Mbak Santi lirih. Jelas sekali air matanya mengalir perlahan. Lama dari tak adanya yang menjawab, antara percaya atau tidak dengan kemunculannya yang secara tiba-tiba. Aku yang tadi sempat berbalik badan karena merasa ada yang aneh dengan kejadian saat ini, terbelalak kaget saat Mbak Santi berdiri tepat di depanku saat ini. Badanku ikut melemas tak percaya dengan apa yang kulihat. Tolong apa?" kata Dista lirih dari dalam lubang dengan terbata. "Aku tidak bisa tenang di sini," jawab Mbak Santi pelan dengan menunduk. Ingin sekali aku bertanya kepadanya. Banyak yang ingin ku sampaikan kepadanya. Tak tega hati ini melihat wajah kesedihannya. Air mataku ikut keluar bersamanya. "Tuntun kami ya Mbak," ucapku lirih. Mbak Santi tersenyum tipis mengangguk pelan, lalu hilang secara perlahan menjadi asap putih. "Loh, sial, tolongin aku dulu, aku kecebur nih," kata Dista panik menghentikanku, karena aku dan Juminten bergegas berlari setelah Mbak Santi menghilang. Lupa Mbak," jawabku sambil berbalik, mengulurkan tangan kepadanya membantunya naik. "Tai aku ditinggal sendirian," umpat Dista kesal. Kami berlari menuruni anak tangga mencari jalan keluar hutan ini. Syarat tumbal pesugihan telah kami batalkan dengan melepas nama kami yang tertulis dalam boneka pocong yang kurusak. Semoga Melisa masih selamat. Kami berlari menyusuri jalan setapak. Deru suara mobil yang kami dengar perlahan semakin menjauh. Setelah keluar dari jalan setapak, kami menemui jalan besar di tengah hutan. Jalan bekas ban mobil dengan rumput liar di tengahnya. Mobil pick-up baru saja melewati jalan ini sebelum kami datang. Suara jeritan keras perempuan tiba-tiba terdengar. Semakin lama, semakin banyak suara jeritan yang kami dengar. Sosok gadis di depan kami berdiri membelakangi kami. Dari rambut lurus dan jaket yang dikenakannya sama sekali tidak asing bagi kami. Ku arahkan senter untuk memperjelas siapa yang ada di depan kami. "Mel?" panggilku lirih karena ku yakin itu adalah Melisa. Dista bergegas cepat menghampirinya. Ditariknya tangan Melisa yang masih berdiri mematung dengan badan gemetaran. Melisa linglung semua pertanyaan kami padanya hanya dijawab dengan pandangan kosong beserta mulutnya yang membisu. Juminten menepuk pipi seraya menggoyangkan badan Melisa agar ia sadar dari linglungnya. Kutuntun Melisa untuk duduk menepi, lalu memberikan ia botol air mineral kepadanya agar ia tenang. "Mel," ucapku lirih dan dengan kalem ku hapus air mata yang meleleh di pipinya. Rasa trauma yang dialami membuat jiwanya terguncang. "Ajeng diseret Leanam Sep," ucap Melisa lirih dengan bibir bergetar. Tangisannya semakin deras saat ia mencoba mengingat apa yang dialaminya semalam. Ku peluk erat tubuh Melisa sambil terus ku bisikkan semua akan baik-baik saja. "Asu Anamiki," umpat Dista kesal. Ia geram menahan marah karena apa yang dilakukan oleh Pak Anam pada kami. Kami lega karena Melisa terselamatkan meski ia menderita trauma berat akibat peristiwa yang dialaminya semalam. Tanganku terasa disentuh pelan lalu seperti ditarik pelan meski sebenarnya aku bisa menghentikan langkahku yang mulai berjalan pelan. Hatiku memilih menuruti tarikan pelan di tanganku. Terasa halus hingga aku tersadar dengan apa yang kulihat saat ini. Dua bocah perempuan sedang menarik pelan tanganku dengan senyuman mereka yang membuat hati tenang, sekaligus bertanya-tanya, siapa sebenarnya mereka? Aku terus berjalan pelan, tidak sadar dengan apa yang ku alami. Dista dan Juminten yang membantu Melisa berjalan mengikutiku. Berkali-kali mereka memanggil namaku, namun yang kulakukan malah terus berjalan mengikuti dua bocah di depanku saat ini. "Sep, anak ini kesurupan kah?" kata Dista mencoba menghentikanku yang terus berjalan tanpa menghiraukannya. "Itu kan motor kita," ucap Juminten yang mengarahkan senter ke arah motor yang sengaja kami tinggal 2 hari yang lalu. "Lah bener," saut Dista bergegas mendahuluiku menuju motor kami. Di sebelah motor kami, seseorang sedang duduk di kegelapan malam dengan nyala rokok yang menemaninya. "Bah Darkun,"
kata Dista setelah yakin orang yang duduk beralaskan tikar tersebut adalah Mbah Darkun. Maaf Yondo, Mbah nggak bisa menolong menyusul kalian semua. Yang bisa Mbah lakukan hanyalah menunggu kalian kembali ke sini. Mbah percaya salah satu dari kalian bisa menghentikan yang dilakukan Harjo, jawab Mbah Darkun dengan pelan sambil mengawasi sekeliling. Yang mana Harjo itu Mbah? Tanya Dista penasaran. Harjo itu pengabdi Nyi Rukmi, jawab Mbah Darkun, orang yang bersekutu dengan jin penguasa hutan ini. Terus Nyi Rukmi itu siapa Mbah? Tanyaku penasaran. Kuburannya ada di atas bukit tengah hutan ini, jawab Mbah Darkun. Tiba-tiba saja angin kencang datang dari dalam hutan, disusul suara jeritan keras yang menyayat hati. Semakin kencang angin yang berdatangan membuat pohon besar di sekitar kami bergoyang-goyang keras. Suara jeritan kembali bersaut-sautan, jeritan yang amat menyayat hati, seakan mereka yang menjerit sedang disiksa dengan kejam. Kembali kulihat Mbak Santi bersama Ajeng dan Eva di sebelahnya. Lalu di belakang mereka puluhan gadis yang sedang memandang ke arahku. Air mata tak bisa kutahan melihat Ajeng dan Eva berada di antara mereka. Juminten dan Dista juga menyaksikan apa yang kulihat. Perih hati ini harus kehilangan mereka. Aku berharap ini hanyalah mimpi, sebagai bunga tidurku saja. Tak rela rasanya jika mereka menjadi kebiadaban dari Pak Anam. Masing-masing dari mereka mengenakan borgol rantai di kedua tangannya. Begitupun dengan Mbak Santi dan Ajeng. Lalu Eva berjalan pelan ke arah kami. Dari belakang muncul nenek tua yang kami lihat waktu pertama kali di bangunan tua yang telah roboh. Tangan kanan nenek tua yang kami yakini bernama Nyi Rukmi menjambak keras rambut Eva hingga kepala Eva mendongak ke atas. Ia pun nampak kesakitan. Aku menjerit keras disertai tangisan memanggil nama Eva saat Nyi Rukmi menyeret rambut Eva masuk ke dalam hutan di kegelapan malam yang membuatnya meronta kesakitan. Jeritan tangis suara puluhan wanita yang kuyakin mereka juga korban tumbal pesugihan tempat ini kembali bersaut-sautan. Suasana kembali sunyi dengan menghilangnya bayangan puluhan gadis beserta jeritan tangisan yang sudah menghilang. Jum, kamu temenin Melisa di rumah Mbak Darkun ya? Pinta Dista pada Juminten. Enggak ah, pokoknya aku ikut, jawab Juminten tegas. Siapa yang menjaga Melisa nantinya? Lanjut Dista. Wajar jika Dista khawatir dengan keadaan Melisa saat ini. Ya orang tua itulah, yang jelas aku tetap ikut, jawab Juminten bersikukuh sambil menunjuk ke arah Mbah Darkun. Juminten tak rela jika hanya aku dan Dista yang pergi mencari kediaman Mbah Harjo, membebaskan jiwa para korban tumbal yang ada di hutan ini. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kami memutuskan menitipkan Melisa pada Mbah Darkun. Lalu atas petunjuk dari Mbah Darkun, kami melanjutkan perjalanan menuju kediaman Mbah Harjo, dukun yang dimaksud. Kami menyusuri desa yang dimaksud oleh Mbah Darkun, hanya mendapat info kalau rumah yang ditinggali Mbah Darkun adalah rumah tua model joglo. Jujur, kami bingung dengan semua ini. Apalagi kami tergolong awam tentang tumbal pesugihan. Hal yang paling tidak masuk akal mulai berdatangan. Hawa aneh saat mulai menyusuri jalanan desa. Desa di tengah-tengah pegunungan yang membentang bagaikan tembok dengan misteri yang belum kami ketahui. Dari sekian banyaknya rumah yang berjajar layaknya desa kuno, karena setiap rumah tidak menggunakan penerangan cahaya dari aliran listrik. Bahkan kebanyakan rumah masih memakai kayu dan dinding dari anyaman bambu. Di setiap depan rumah selalu terdapat sesajen yang diletakkan begitu saja oleh sang pemilik rumah. Pandanganku mulai kabur, darah keluar dari hidung. Tubuhku ambruk di jalan tanah desa ini. Loh Sep, kamu kenapa? Kata Juminten saat mengetahui aku yang tiba-tiba jatuh. Sep, suara keras Dista sudah tak terdengar di telingaku. Tubuhku mulai dingin, darah terus keluar dari hidungku. Berkali-kali Dista menyeka dengan tisu, namun darah terus mengalir. Juminten yang panik dengan keadaanku berlari mencari pertolongan dengan menggedor rumah penduduk sekitar. Dista menyandarkan tubuhku di badannya. Ia juga khawatir jika terjadi sesuatu kepadaku. Berbagai cara ia lakukan agar darah berhenti mengalir dari hidungku.
Aku benar-benar sadar saat ini, tapi tubuhku tak bisa kugerakkan. Dista yang tadinya panik dengan keadaanku tiba-tiba ambruk mengalami hal yang sama sepertiku. Darah juga mengalir dari hidungnya. Dalam keadaan benar-benar sadar namun tak kuasa menggerakkan tubuh, kami terkapar di jalan tanah. Sedangkan Juminten tadi sebelum terkapar di tanah, aku masih sempat melihatnya berteriak meminta pertolongan sambil menendang pintu rumah penduduk karena penghuni rumah tidak kunjung menjawab atau membuka pintu untuknya. Pikiranku mulai kacau, rasa ketakutan semakin besar menjalar tubuhku. Apakah kami bertiga akan mati bersama menyusul Eva dan yang lainnya dalam keadaan seperti ini? Terbersit di benakku, bagaimana reaksi kedua orang tuaku nantinya jika kami meninggal seperti ini? Berkali-kali ku sebut asma Allah meminta pertolongan darinya. Ku pasrahkan diriku hanya kepadanya. Hening, terus ku panjatkan doa. Satu keyakinan dalam diriku adalah takdir bisa dirubah, hanya kematian yang tak bisa ku hindari. Jika memang ditakdirkan mati seperti ini, aku sudah ikhlas. Dengan kepasrahan, tak ada yang bisa menolong kami selain kuasanya. Suatu kesalahan bagi kami yang datang kemari tanpa mempertimbangkan lebih dahulu. Kami hanya gadis biasa tanpa karomah istimewa. Apakah kami harus tersiksa seperti ini lebih dulu sebelum menghadapi maut? Pikirku mulai kacau, jiwaku memberontak karena tak adil bagiku jika harus mati dalam keadaan seperti ini. Terus ku coba menggerakkan tubuhku, dalam hati menyebut asma Allah. Aku terbangun dengan nafas tersengal, ku basuh keringat yang membasahi kening dan wajahku. Darah yang mengalir di hidungku juga sudah berhenti. Ku tarik badan Dista, lalu menyandarkannya pada tembok kayu rumah penduduk setempat. Lalu aku berlari mencari Juminten. Perasaanku tidak enak ketika memikirkannya. Terlihat Juminten terkapar tak berdaya depan pintu rumah penduduk. Kubuka tas Juminten mencari botol air mineral, tenggorokanku terasa kering. Setelah meminum air dalam botol, ku basuh keringat di dahi Juminten dengan tenang. Ku sandarkan kepalanya di pangkuanku. Berkali-kali ku basuh wajahnya dengan air yang kutuangkan di telapak tangan. Aku panik karena usahaku tiada hasil. Meski mencoba menirukan gaya kakek atau ayahku dengan membaca doa sebisaku, lalu membasuh wajah Juminten dengan air yang telah kutiup sebelum membacakan doa, dengan hasil yang tetap nihil. Akhirnya, ku masukkan air dalam mulutku, lalu mengulangi membaca doa yang ku ingat. Setelah itu, ku semburkan di wajah Juminten sebagai usaha terakhirku. Juminten tersentak bangun. Berkali-kali ia istighfar. Lalu kami bergegas ke tempat Dista yang ku tinggalkan tadi. Ku ulangi lagi cara yang sama pada Dista, menyemburnya dengan air dalam mulutku. Dista terkejut bangun dengan nafas tersengal. Aku tersenyum senang saat ia bangun, lalu memakiku karena menyemburnya. "Konyol kamu itu, aku kamu ludahin," umpat Dista agak kesal karena cara anehku. "Bukan kamu aja, aku juga disembur sapi." Juminten menimpalinya. Mereka berdua memandangku tak ramah. "Lebih konyol yang masuk lubang kuburan sama yang wajahnya kepanasan," jawabku mengelak karena tatapan tak ramah mereka berdua. Aku terkejut saat mataku tertuju pada sosok pocong yang berdiri di pojokan rumah penduduk. Meski samar karena terhalang oleh kabut, namun sangat jelas sosok pocong itu sedang memperhatikan kami. Berbeda denganku, Dista nampak kesal dengan kehadiran pocong tersebut. Ia mengambil batu lalu melempar keras ke arah pocongan tersebut sambil berkata, "Aku udah gak takut, sialan," makinya ke arah pocongan sambil melemparkan batu. Juminten tak kalah sangar. Ia nampak santai dengan mengambil sebilah bambu kuning panjang 1 meteran di rumah penduduk. Ia berjalan mendekati pocong tersebut. "Aku udah kesel, pocong sialan," umpat Juminten sambil memukulkan bambu di tangannya. Sebelum terkena pukulan Juminten, pocong dengan kain kafan lusuh itu sudah menghilang lebih dahulu. Aku memandang mereka berdua dengan wajah heran. Mungkin saking seringnya dihantui mereka menjadikan urat ketakutan mereka berdua putus. "Kena pukul nggak, Jum?" tanya Dista pada Juminten yang berdiri di tempat pocong tadi. "Enggak, keburu hilang duluan," jawab Juminten sambil terus memukulkan bambu di tangannya. "Berarti pocong asli itu ya?" kata Dista masih tak percaya. "Kayaknya orang keburu hilang duluan berarti kan pocong asli,"
jawab Juminten lagi. Gusti, Gusti, Pekiku melihat tingkah kedua orang ini, karena bisa-bisanya mereka melakukan hal konyol di situasi yang mencekam ini. Kabut semakin pekat, malam menjadi semakin panjang. Jam tanganku tak berfungsi dengan normal. Bau bunga melati bercampur kemenyan kembali tercium. Entah dari mana asal bau berasal. Bulu kuduku meremang. Hal tak masuk akal berulang kali terjadi. Seperti sosok sundel bolong yang tiba-tiba muncul di hadapan kami. Aku berterima kasih pada hantu yang menyerupai wujud Mbak Santi, karena dia menguji mentalku sebelum kesini. Meski sedikit terkejut, aku mencoba bersikap biasa saja saat mata melototnya memandang kami. Aku bergidik ngeri saat punggung bolongnya dipenuhi belatung yang berjatuhan. Bau busuk tercium menyengat hidung. Lalu dia menghilang saat aku melemparkan botol air mineral yang kubawa, karena tak tahan dengan bau busuk dari punggungnya. Juminten dan Dista menoleh ke arahku, menatapku heran karena melemparkan botol air mineral. Kenapa aku tidak boleh melemparnya, sedangkan mereka boleh, pikirku. Dari depan kami sekarang, dua bayangan sedang berjalan menuju ke arah kami. Semakin lama semakin mendekat. Dari balik tebalnya kabut yang menyelimuti desa ini, sepasang muda-mudi berjalan santai. Mereka sedang mengobrol ringan. Sementara kami bertiga terkejut dengan datangnya mereka berdua. Mereka berhenti di depan kami. "Kalian ngapain di sini?" tanya si pemuda berkulit putih tinggi di samping gadis yang usianya lebih tua dariku. Lama kami tak menjawab. Apa mereka berdua benar-benar orang? Pikirku. Itu orang asli atau bukan? Tanya Juminten sambil menyenggol lenganku. Aku menggeleng pelan, sedangkan aku sendiri ragu mereka berdua ini orang asli. "Jelas kami ini orang asli," saut gadis itu ketika mendengar suara bisik kami. "Oh," jawab Dista santai. Ia nampak lega karena menemui orang di desa mati ini. "Kalian sedang apa di sini? Di sini sangat berbahaya," lanjut gadis tersebut. Wajah cantiknya sangat serasi sekali bersanding dengan pemuda di sampingnya. Benar-benar pasangan yang serasi. Kami memperkenalkan diri, lalu menjelaskan dengan panjang lebar maksud kedatangan kami ke sini. Gadis yang bernama Utari Wardana tersebut tersenyum pada kami. Ia menjelaskan sesuatu pada kami kalau ingin membebaskan jiwa korban pesugihan tak semudah yang kami kira. Mbak Utari terkesima mendengar ceritaku. Ia putuskan membantu kami, meski ia sendiri sedang sibuk. Mbak Utari menuturkan kalau desa ini bukan dihuni oleh bangsa manusia. "Jadi, dua temanmu dijadikan tumbal pesugihan?" tanya Utari setelah mendengar ceritaku. Iya Mbak," jawab Dista tergagap karena sorot mata tajam gadis cantik bernama Utari di depan kami saat ini. "Lalu, apa tujuan kalian datang ke desa ini?" lanjutnya. Sorot mata tajamnya tak menghilangkan kecantikan di wajahnya. Mata kami tak berkedip saat menatapnya. Bahkan sekelas artis papan atas saja tak sebanding jika mereka disejajarkan. "Untuk menyempurnakan teman kami yang dijadikan tumbal Mbak," ujarku menjelaskan. Mendengar jawabanku, dia nampak sedikit heran. Beberapa kali ia menoleh pada pemuda yang bernama Alvan di sampingnya. "Apa hubungannya dengan desa ini? Jika kalian ingin menyempurnakan jiwa teman kalian, bukan di sini tempatnya," ucap Alvan memperhatikan kami bertiga yang kebingungan. "Siapa yang menyuruh kalian ke sini?" lanjutnya sembari bertanya. "Bahdarkun," jawab Juminten. "Orang itu sengaja menyesatkan kalian," kata Utari pelan. Kali ini ia memandang ke arahku lama. Kami tersentak kaget mendengarnya. Bagaimana bisa orang yang kami percaya bisa membantu mengatasi masalah ini, malah menjerumuskan kami ke dalam masalah yang lebih rumit. Kami teringat akan Melisa yang bersama dia. Jangan-jangan semua yang terjadi saat ini karena ulah kakek tua itu. Atau mungkin dialah sebenarnya Mbah Harjo itu sendiri. Aku panik saat sadar Melisa bersama Mbah Darkun. Harusnya aku sadar dari awal dengan kehadirannya yang membuat pikiranku janggal. "Kamu yang bernama Sepia, ikut aku jika ingin menyempurnakan teman-temanmu," ucap Utari yang tiba-tiba membuyarkan pikiranku. "Tapi Mbak, teman saya, Mas Alvan akan membantu ke rumah dukun itu, dan kamu ikut aku karena aku butuh kamu untuk menjadi kunci tempat itu." Utari menyela perkataanku, membuat hatiku semakin bimbang.
Siapa yang harus kupercaya saat ini? Aku harus ikut kemanapun dia pergi, kata Dista menyaut. Tapi Dista sudah menunduk menghindari tatapan tajam mata Utari yang beralih memandangnya. Kalian hanya punya dua pilihan, percaya padaku atau tinggal di sini bergabung bersama penghuni alam lain. Dan di luar sana kalian sudah dinyatakan mati, cerca Utari. Kami diam. Dalam diam, hati bimbang mana yang harus kami pilih. Sedangkan untuk keluar dari desa ini, kami tidak tahu jalannya. Ditambah lagi kemunculan dua orang yang sama sekali belum kami kenal. Kalian pasti bimbang. Pertemuan kita bukan karena kebetulan. Tuhan menjawab doamu dan temanmu Santi datang kepadaku untuk membantu kalian, ujar Utari dengan nada tegasnya, dengan mata memandang ke arahku. Ya wes Sep, manut aja, kata Juminten lirih sambil menyenggol lenganku dengan sikutnya. Aku bingung harus menjawab apa. Entah apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba Utari mengarahkan telunjuknya ke arah belakangku. Terlihat makhluk tua dengan baju compang-camping tertawa ke arah kami. Kami bertiga terkejut karena nenek tua yang berdiri di belakang kami saat ini adalah Nyai Rukmi. Ia terkekeh, membuat kami semakin bertanya-tanya. Kenapa Nyai Rukmi masih mengincar kami? Padahal syarat tumbal sudah kami hancurkan. Badanku lemas rasanya saat tatapan Nyai Rukmi mengarah kepadaku. Wajah keriput penuh bercak darah di wajahnya. Utari dan Alvan berbalik melangkah meninggalkan kami. Membantu kami saat ini hanya menambah masalah baginya. Mbak, bantu kami, kataku memohon. Aku sudah kehabisan akal untuk menyelesaikan masalah ini. Utari menghentikan langkahnya saat mendengar ucapanku sambil berkata, apa kalian sadar kalau kalian hanya 3 garis ingusan? Datang kemari tanpa bekal ilmu yang kalian miliki? Bahkan kalian tidak tahu bahaya yang akan dialami di tempat ini? Utari berbalik memandangku. Antara lugu dan tolol memang tidak jauh berbeda. Dan kalian ini tipe orang tolol, lanjut Utari. Kami pergi ke sini hanya dengan bondo nekat alias bekal kenekatan semata. Tidak sadar dengan bahaya besar yang sedang menunggu kami. Jadi, bagaimana? Apa yang kau pilih? Kau hanya membuang waktu di sini, ucap Utari dengan suara dingin. Iya mbak, tolong bantu kami, kataku lirih dengan bibir bergetar. Mas Alvan akan mengantar kalian berdua, sedangkan aku dan Sevia akan pergi ke rumah Harjo, kata Utari tegas untuk mencari kendi tempat mengurung jiwa teman kami yang dijadikan tumbal. Kami berpisah di pertigaan jalan dengan pohon besar yang tumbuh di tengah jalan. Dista dan Juminten yang ditemani Mas Alvan keluar dari desa ini untuk mencari Mbah Darkun alias Dukun Harjo. Sedangkan aku mengikuti Utari yang berbelok ke kanan. Masih sempat aku menoleh pada kedua temanku yang mengikuti Mas Alvan. Dista seakan tak rela jika harus jauh dariku. Sedangkan Juminten tersenyum kepadaku sambil melambaikan tangannya. Aku berharap pilihan yang terakhir ini adalah pilihan yang benar. Dan berpisahan kami saat ini adalah awal untuk kami bersama kembali. Semoga Melissa masih sempat diselamatkan. Semakin jauh kami berdua berjalan di tengah desa tanpa penghuni ini. Tidak ada siang, tidak ada malam. Sama sekali tak terasa udara di sekelilingku. Kami terus berjalan di pekatnya kabut tebal yang menghalangi pandangan. Semakin jauh melangkah, semakin ganjil yang kurasakan. Karena di sekelilingku saat ini tiba-tiba muncul banyak orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka. Banyak anak kecil berlarian mengelilingiku. Mereka bermain kejar-kejaran satu sama lain, seperti anak kecil di zaman tahun 90-an. Aneh, hanya itu yang kupikirkan saat kami mengamati mereka. Kehadiran kami seperti tak diterima di sini. Pandangan mereka yang mengisyaratkan kebencian saat melihat ke arah kami yang berjalan di tengah mereka membuat hatiku semakin gusar. Langkah kaki semakin kupercepat di belakang Utari yang nampak santai menanggapi tatapan penduduk desa ini. Utari berhenti di depan sumber air dengan air yang mengucur deras ke bawah jurang tanpa dasar karena terhalang oleh kabut. Pegang tanganku, ucap Utari menoleh kepadaku sambil mengulurkan tangannya. Meski bingung, akhirnya ku pegang erat tangannya. Kemudian ia menghentakkan kaki kanannya ke tanah 3 kali. Aku tersentak kaget saat tanganku ditariknya kuat sambil berlari ke arah jurang.
Aku berteriak kencang saat tubuh kami terjun dari atas jurang. Darah seakan berkumpul di atas kepalaku saat ini. "Sepia, bangun!" Aku sadar saat suara Utari membangunkan dengan menepuk pipiku. Ku tarik nafas dalam-dalam. Aku pikir telah mati karena terjun dari jurang bersamanya tadi. Semakin heran lagi ketika aku sadar aku berada di lapangan kecil tempat kami menggali kuburan semalam. Aku tersentak kaget saat sadar tidur memeluk pohon kamboja di samping lubang kuburan bekas galianku semalam. "Apa kau ini tipe orang yang selalu heboh?" tanya Utari kepadaku yang panik karena bangun di tempat aneh ini. "Nggak panik gimana? Aku bangun di samping kuburan," selaku memberikan alasan. Kakiku terus mengikuti langkah Utari di depanku, menyusuri hutan pinus. Tidak lama kemudian, sampailah kami di pinggir jalan yang sering dilalui kendaraan bermuatan kayu. Aku tak bertanya mau kemana tujuan kami, atau bertanya tentang sesuatu yang ada di pikiranku pada Utari, karena memang sifat dasarku canggung saat bersama orang baru. "Kendi itu ada disimpan di bawah kolong tempat tidur Harjo. Semua tergantung padamu. Aku hanya membantumu menunjukkan jalan, dan ingat satu hal. Jangan pernah kau ceritakan siapapun tentang yang kau lihat nanti," kata Utari memperingatkanku. Malam di sebuah desa. Kami berdua berdiri memandangi rumah besar yang dikelilingi tembok papan kayu berbentuk runcing di ujungnya. Membuat rumah tersebut hanya terlihat atapnya saja karena terhalang oleh pagar kayu tersebut. Utari mulai menjelaskan panjang lebar kepadaku tentang kendi yang disimpan di rumah tersebut beserta pantangannya. "Ngomong-ngomong, kamu belum mandi berapa hari, Sep?" tanya Utari setelah menjelaskan kepadaku. 4 hari, Mbak. Hehe, jawabku sambil cengengesan. Suasana malam kian sepi, ditambah gerimis ringan di malam hari. Aku masih menunggu instruksi dari Utari untuk memasuki rumah tua kediaman Mbah Harjo, dukun yang membantu Pak Anam. Utari masih berdiri tenang, sorot matanya terus memperhatikan rumah Mbah Harjo. Gerimis tak membuatnya pergi menepi untuk berteduh. Gadis berambut panjang yang dikepang lurus ke bawah di sampingku saat ini hanya diam sambil terus menatap rumah joglo di ujung jalan sana. Kamar dengan pintu coklat tua berukiran aksara Jawa dengan 2 bulan sabit. Di kamar itu kendi yang kumaksud disimpan di bawah kolong tempat tidur. Utari mulai menjelaskan panjang lebar. Aku mengangguk pelan pertanda mengerti. "Jangan sampai salah kamar," lanjutnya tegas. "Iya, Mbak," sahutku pelan pertanda mengerti maksudnya. "Sebentar lagi bulan akan berubah warna merah. Waktumu hanya 10 menit sebelum bulan kembali ke warna semula," kata Utari memperingatkanku. 10 menit? Ucapku bertanya pada Utari. Utari mengangguk sambil berkata, "Nyai Rukmi mendiami salah satu kamar di rumah itu," lanjut Utari. Aku mulai bersiap. Dadaku berdebar tak karuan. Emosiku meluap. Sesekali mataku memandang ke arah langit, memastikan jika bulan akan segera berubah menjadi warna merah. "Tenangkan emosimu," ucap Utari, lalu memegang pergelangan tangan kiriku. "Gelang ini, apa kau keturunan keluarga Ramlan?" tanya Utari heran. "Hah?" jawabku sambil mengernyitkan dahi, tanda tak mengerti maksudnya. "Apa kau keturunan keluarga Ramlan?" Utari mengulangi pertanyaannya lagi. Aku menggeleng tak mengerti dengan maksud pertanyaannya. Yang ku tahu, gelang yang sekarang kupakai adalah pemberian dari kakekku. "Ini pemberian dari kakekku?" jawabku sambil memperhatikan gelang yang dimaksud Utari. "Pernah dengar peribahasa, harimau di tengah kumpulan domba, dan saat serigala datang, harimau itu ikut lari ketakutan," kata Utari, sorot matanya memperhatikan gerak-gerikku yang masih tak paham dengan perkataannya. "Apa maksudnya, Mbak?" tanyaku kemudian. "Kau memiliki terah Ramlan yang mengalir di darahmu, salah satu keluarga yang paling disegani. Tetapi karena kau sendiri tidak tahu siapa dirimu, kau ikut lari ketika seekor serigala datang," jawab Utari. Aku bingung harus menjawab apa. Lagi pula saat ini yang kupikirkan bukanlah siapa diriku, melainkan ketenangan temanku yang telah menjadi korban pesugihan Pak Anam. Bulan perlahan mulai memerah. Aku menatap mata Utari sebelum ia mengangguk pelan, pertanda inilah saatnya aku bergegas mengambil kendi yang dimaksud.
Kulangkahkan kaki berlari cepat menuju gerbang pintu kayu dengan pagar tinggi pembatas jalan dan halaman rumah. Sebelum aku sampai di pintu tebal dari kayu yang melekat di pagar, pintu itu sudah terbuka pelan. Segera aku masuki pintu penghubung jalan dan halaman depan rumah. Banyak sekali patung aneh dari kayu dengan berbagai macam ukuran, dan kesemuanya memiliki warna hitam pekat. Kursi duduk yang mengelilingi meja pun sangat aneh menurutku, karena berbentuk antik seperti kursi kuno. Mataku terbelalak ketika sadar salah satu patung perempuan yang mengenakan topeng mengeluarkan air mata darah dari celah mata topeng. Darah itu terus menetes ke lantai. Suara gagang pintu berputar ke bawah, dengan pintu rumah yang mulai terbuka pelan. Lututku mulai lemas. Hawa dingin serta suara burung perkutut dalam sangkar yang ditaruh pada pengait tembok saling bersaut-sautan, menambah suasana semakin mencekam. Berkali-kali angin berhembus pelan menerpa tubuh yang berbalut jaket jin kesayanganku. Tak ingin menyia-nyiakan waktu lagi, aku bergegas memasuki rumah joglo ini. Pandanganku langsung mengarah pada lukisan besar di ruang tamu rumah ini. Lukisan seorang nenek yang sedang duduk menyilangkan kakinya, dengan banyak gadis remaja memakai baju putih berjajar di belakang si nenek. Yang aneh adalah si nenek yang duduk di kursi paling depan sedang tersenyum, sedangkan para gadis di belakangnya nampak tertekan dengan wajah sedih. Salah satu di antara gadis dalam lukisan ada yang sedang menangis dengan leher dililit rantai. Salah satu lukisan di dinding kayu sebelah kiri yang tak kalah menyeramkan tiba-tiba bergerak hampir jatuh. Jantungku kembali terasa berhenti karena wajah dalam bingkai lukisan itu adalah nenek tua yang kami temui di bangunan tua malam itu. Makin kaget lagi saat wajah dalam lukisan itu tersenyum aneh, seakan-akan sedang menanti kedatanganku. Nafasku tertahan kala mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Suara langkah kaki yang terus berjalan memutari rumah. Lampu yang menerangi ruangan nyala redup seiring bunyi tongkat yang dipukulkan ke dinding rumah kayu ini. Kemudian ia seperti memukulkan ujung tongkatnya di lantai depan yang terbuat dari marmer. Wanita tua berbadan bungkuk itu sedang berdiri di luar pintu rumah ini. Aku merasakan saat ini kami sedang saling berhadapan, dengan pintu tertutup yang menghalangi pandanganku pada nenek itu. Bedanya, dia leluasa memperhatikanku dari luar rumah, sedangkan aku berdiri gemetaran karena ketakutan. Dengan langkah pelan, aku melangkah mundur sebelum kakiku menyenggol vas bunga besar di samping pilar tengah yang membuatku terkejut. Kututup mulutku rapat-rapat agar jeritan ketakutanku tak keluar. Kembali aku terkejut karena kaget suara gedoran keras dari salah satu pintu kamar. Lalu suara tawa terkikih muncul dari dalam kamar tersebut yang tertutup rapat oleh pintu. Kali ini mataku menatap ke langit-langit rumah di mana suara keras itu berasal. Meski mataku terus tertuju ke atas mencari apa penyebab timbulnya suara tersebut, namun sama sekali tak kujumpai sesuatu di sana. Hawa di dalam rumah ini semakin membuat lemas seluruh tubuhku. Semakin lama rasa takut menjalari seluruh tubuhku. Tubuhku akhirnya ambruk ke lantai. Kakiku tak kuasa menopang berat badanku. Ku pejamkan erat mataku. Berkali-kali ku sebut nama Tuhanku, meminta pertolongan atas kuasanya agar hati ini kuat menekan rasa takutku. Tubuhku seperti dibebani beban berat, membuatku semakin melemas. Sekilas terlihat bayangan pintu yang dimaksud utari saat ku pejamkan mataku. Ku paksakan tubuhku berdiri dengan merangkak pelan, memegang erat pilar kayu yang menyangga atap rumah ini. Ya Allah, ku sebut kesekian kalinya asma Allah meski sulit, meski terasa berat. Dengan susah payah aku mencoba berdiri. Pintu coklat tua yang kulihat tadi berada di ujung ruang tengah. Kakiku terasa berat untuk melangkah. Pandanganku terasa kembali kabur saat jemari tengahku menyentuh lubang hidung. Untuk kesekian kalinya aku mimisan. Kulangkahkan pelan kakiku meski berat. Teringat waktunya hanya sebentar. Kudorong keras pintu dengan badan mulai limbung. Darah semakin banyak keluar dari hidungku saat terus ku coba memaksa tubuhku. Pengap. Pintu terbuka. Cepat-cepat ku masuki kamar pengap ini. Yang ku cari hanya ranjang tidur di kamar ini. Lututku bertumpu pada lantai.
Ku doyongkan badanku ke bawah mencari kendi yang dimaksud Utari. Tanganku mencoba meraih kendi di bawah kolong tempat tidur. Dengan cepat ku tarik saat jemariku meraihnya. Ku pegang erat kendi yang dibungkus kain merah seperti tempat abu dupa di depanku saat ini. Pelan ku angkat sedikit demi sedikit. Lalu ku hempaskan keras ke bawah hingga terpecah berserakan dengan abu menodai jaket dan celanaku. Mataku terpejam. Aku masih duduk bersimpuh di lantai kamar. Bayangan Eva muncul di hadapanku saat ini. Eva memeluk erat tubuhku. Perasaan haru bercampur sedih saat melihat ia tersenyum bangga kepadaku. Begitu dalam tatapan matanya saat memandangku. Tak ada lagi canda tawa di antara kami. Tak ada lagi cerita yang kusampaikan kepadanya saat aku dalam masalah. Tak ada lagi nyanyian merdunya. Tangisku pecah. Aku sadar aku telah kehilangan seorang sahabat yang membelaku di saat semua orang menjauhiku. Fa, air mataku terus berlinang. Hatiku tak rela melepas kepergiannya. Meski samar sangat terasa genggaman tangan hangatnya. Ia berusaha menghusap air mata di pipiku. Bayangan para gadis bermunculan keluar. Senyuman mereka ke arahku seakan mengucapkan tanda terima kasih. Mbak Santi melambaikan tangan kepadaku dengan senyuman simpulnya. Ajeng nampak bangga dengan usahaku seperti dulu. Saat bermain peta umpet, ia selalu mengacungkan jempolnya kepadaku saat aku bersembunyi di dalam rumah. Selamat jalan, ucapku lirih melepas kepergian mereka. Eva berdiri, ia kembali tersenyum kepadaku, meninggalkan semua kenangan kami. Selamat jalan, Fa. Kembali suaraku mengiringi kepergiannya, seorang sahabat terbaik dalam hidupku. Aku tersentak saat sebuah tangan menyisakan tulang dan kulit mencekikku dari belakang. Kuku panjangnya terasa tajam saat menyentuh kulit leherku. Tubuhku terasa terangkat, pandanganku mulai kabur. Sekilas kulihat dari celah jendela, bulan sudah kembali memutih. Sakit, sangat sakit. Yang kurasakan saat ini, nafasku terasa berhenti di tenggorokan. Lalu, tubuhku terasa ringan. Rasa sakit yang amat terasa begitu sakit yang kurasakan tadi tiba-tiba menghilang. Saat cengkraman tangan dengan kuku panjang di leherku terlepas, makhluk tua itu terhempas keras ke kiri ketika seorang gadis jelita memasuki kamar ini. Sorot mata tajamnya mengisyaratkan kebencian ketika melihat tubuh Nyai Rukmi. Kau cepat bangun, aku benci melihat orang lemah sepertimu, ucap gadis yang saat ini telah berdiri di sampingku yang tengah terkapar kehabisan tenaga. Siapa lagi gadis yang datang saat ini? Pandanganku mulai redup. Sebelum mataku benar-benar terpejam, masih kudengar ia berkata, Aku Disa Anindya Malik Ramlan. Lalu semua terasa gelap.